Lah inilah. Jadi makanya kita ini ya Allah, indah. Ro'iyah dibangun. Kemudian pertemuan antar ro'iyah disebut musyarakah, melahirkan konsep masyarakat. Kalau membicarakan nasibnya wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Lu kurang Islam apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bahasa Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi Pancasila itu bahasa-bahasa Al-Qur'an, bahasa-bahasa Islam. Makanya kalau kemudian ada orang merasa ragu dengan Pancasila, ini kenapa? Karena dia tidak mengerti sejarah. Kenapa tidak mengerti sejarah? Karena tidak ikut para ulama pewaris para nabi. Lah kenapa santri tidak pernah goyah? Santri tidak pernah lupa dengan gurunya ziarah gurunya. Akhirnya cinta tanah air terbangun. Orang Cirebon ziarah Demak, ziarah Surabaya, akhirnya cinta Demak, cinta Surabaya, suruh ngebom Surabaya, yang nggak berani mau ada makamnya Sunan Ampel. Maka orang yang suka ziarah, yang mampu merawat bangsa dengan konsep cinta tanah air, hubbul waton minal iman, maka jangan sangsikan Pak Kapolsek, jangan sangsikan, tidak akan pernah tumbuh teroris dari santri Indonesia. Nah, ada khutbahnya aja taklah, berdoanya aja bareng, tapi yang tumbuh biasanya yang berdoa nggak mau lagi bareng-bareng, sendiri-sendiri, tangannya nggak lagi 10, cuma 1. Wah, ya pasti dari situ. Makanya kebersamaan harus dihilangkan. Makanya waspada dengan yang namanya gerakan bid'ah ini bahaya. Kenapa? Memecah sesuatu yang sudah dipersatukan oleh para ulama. Sesuatu dikembalikan kepada asalnya. Di sini ini sudah zamannya bikin dodol. Semua orang tahu dodol itu dari gandum, ada gulanya, ada airnya, digodok. Nah yang baru datang ini belum ngerti kalau itu dari beras, dia bawa beras, dodol sudah matang disiram beras lah, akhirnya nggak bisa dimakan. Semua orang juga tahu ini berasal dari sumur, kopi ini airnya dari sumur. Tapi kan nggak mungkin saya datang disuguhi sumur. Makanya saya cuma lihat, oh ini pasti airnya dari sumur, disuguh pakai kopi. Ya sudah, saya yakin nggak usah nanya ini dari sumur nggak, Quran hadis apa enggak, udah pasti dari sumur. Makanya tapi orang kalau nggak setengah pekok ya cari kopi di dalam sumur, udah ketemu Kang. Ya pastilah dari Quran. Mana nggak ada dari Quran, semua dari Quran. Tiba-tiba di Qurannya mana, dalilnya mana? Loh, ini piye toh? Ini sudah dijalankan kok kamu masih tanya hutannya di mana? Ini sudah jadi rumah. Allah itu dulu cuma numbuhkan pohon, tapi manusia kalau mau bikin rumah beda dengan munyuk. Kalau munyuk langsung naik di pohonnya. Tapi kalau manusia bikin bid'ah, bikin gergaji, bikin tukang, sampai bikin rumah. Makanya kalau kamu tidak mau bid'ah dalam urusan kayu, jadi monyet aja. Loh iya, nasi goreng, nasi jamblang itu pasti dari beras. Beras pasti dari padi. Saya nggak perlu nanya padinya di mana, apa yang udah saya percaya. Wong itu nasi. Iya, dan manusia butuh bid'ah dalam urusan beras. Kalau Allah cuma numbuhkan padi, bid'ahnya manusia mau bikin beras, karena bikin nasi jamblang, bikin kupat, bikin macam-macam, butuh bid'ah penggilingan padi, butuh bid'ah bikin mangkok, butuh bid'ah bikin soblok, butuh bid'ah bikin kompor. Kalau kamu nggak mau bid'ah dalam urusan nasi, jadilah burung pipit. Langsung total dilek itu aja udah cukup. Lah ya, makanya Islam ini turun terus, berbeda aktor, berbeda ini. Maka Rasulullah ini menjadi sumber. Nah, pengikut berikutnya menggunakan cara bacanya dengan
cara baca qiyas, cara baca ijma, cara baca asasut tasyri', maqasidus syar'iyyah, usul fikih. Fikih ini adalah jembatan agar kita sampai cara membaca apa yang dilakukan oleh Rasulullah sekali saja menggadaikan jubahnya pada orang Yahudi, tapi itu bisa menginspirasi dan menjadi sumber bahwa berdagang itu boleh dengan orang lain. Rasulullah qodok sekali sholat subuh, sekali aja, tapi umatnya bisa membuat contoh, bisa qodok berkali-kali, kan itu sunnah. Itu makanya ada ijma, ada qiyas, ada apa, ada usul fikih. Itu Rasulullah itu juga pernah sholat. Itu kayak anak kecil itu lah, sholat sarungnya ditaruh di leher itu pernah Rasulullah. Makanya ada sahabat itu pernah mau sholat, jubahnya dicentel ke malahan, pecinya, terus kemudian sarungnya diikat di sini. Kenapa? Dulu Rasul pernah begini, katanya, aku mau nyontoh. Rasul menjalankan cuma sekali, tapi kita bisa berkali-kali kalau kita nanam bawang di sawah. Nah, itu juga susah. Loh, makanya kita butuh ijma, butuh qiyas. Akhirnya itulah namanya syariat yang berjalan terus mengikuti zaman-zaman yang berubah sampai nanti akhir zaman. Lah itu syariat. Lah kenapa sekarang umat Islam banyak sekali ribut? Karena ada orang tidak mau menerima ijma, menerima qiyas, nggak mau. Nah, makanya di dalam syariat akhirnya mereka nggak punya sambungan. Akhirnya mereka kembali kepada Quran, sunnah. Sampai bayangkan syariat itu jalan tol begini, sudah berjalan ke arah sana, tahu-tahu ada yang balik, ya tabrakan. Makanya ada yang kembali pada zaman Rasul, ya tabrakan, Kang. Tabrakan. Kenapa? Karena mereka nggak punya bekal. Orang kalau kembali kan bekalnya dikit biasanya. Kemungkinannya gagal di masa depan atau bekalnya kurang. Makanya yang suka kembali itu kan bekalnya kurang. Ngajinya cuma bab jenggot tok, ngajinya bab-bab tok, ya kurang bekalnya. Nah, kalau bekal kurang, ya sudah, nggak usah mundur lagi, naiklah truk ikut numpang orang. Itu makanya santri kalau bekalnya kurang nggak usah kembali, cukup taklid, ikut aja gitu, naik belum mesti sampai sana. Mereka nggak boleh taklid, makanya mereka mundur kembali, akhirnya tabrakan. Makanya enakan jadi santri, boleh taklid, kurang sangu di tengah jalan boleh gandol truk, lu kan enak. Loh, tepuk tangan si banter, nggak usah malu, biasa aja. Kalau yang sana karena nggak boleh taklid harus pinter semua, makanya kalau kurang bekal mundur lah lagi. Kalau kita kurang bekal taklid, numpak aja truknya siapa, nyampe tinggal lihat platnya aja. Oh, kalau plat K sampai Pati ini kayaknya, plat AB sampai Jogja. Nah, kalau gandol ikutlah yang penumpangnya banyak, jangan gandol yang penumpangnya sedikit, larinya cepet tapi gitu, tapi penumpangnya 2, 3 gitu. Sampai diturunkan, kalau nggak punya jenggot turun, nggak cingkrang turun, itulah makanya enak yang naik truk besar, cuman jalannya agak pelan. Makanya NU dan santri truk besar, maka jalannya pelan. Kalau jalan ya mau mabuk semua. Nah, yang jalannya banter itu biasanya baru sedikit penumpangnya, kayak loro, banter, mobil sport tapi nabrakan karena kekencengan. Prok lu tabrakan, nabrak sapi, nabrak apa gitu. Loh, ini santri itu sederhana aja, nggak usah ribet ya. Pokoknya kalau bekalnya kurang, naik truk gandol aja.